Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Mata pitu upatanang buddha darasa sanggaho. Anagula cakamanta etang manggala mutamang. Garawoja niwatoja santutija kata nyuta. Kalena dhamma sawanang etang manggala mutamang. Berdana melakukan kebajikan, menyokong sanak saudara, dan tidak melakukan pekerjaan tercela, itulah berkah utama. Kalena dhamma sakaca, kalena dhamma sawanang etang manggala mutamang. Bincang-bincang dhamma dan mendengarkan dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Terima kasih. Bapak Ibu saudara-saudariku sedhamma, sebelum saya bincang-bincang dhamma, ya, tadi sih sebetulnya saya habis ikut patidana di Dhamma Sabha. Jadi saya belum selesai, buru-buru pulang. Karena pas saya lihat kok kebaktiannya 6:30. Pasti saya harus ngisi minimal jam 7 harus sampai. Saya jam 7.40 sampai jam 7.40, jam 6.45 saya masih di sana. Jadi saya pulang buru-buru, baru selesai tutup, saya ikut bantek keluar, saya langsung pulang. Jadi belum selesai saya langsung pulang. Ya. Cuman tukar baju doang. Jadi tadinya tangan panjang jadi tangan pendek. Saya nggak mau tangan panjang mah. Soalnya tangan panjang apa? Idi, malu saya. Ya, nah Bapak Ibu saudara-saudari sedhamma, sebelum saya bincang-bincang dhamma malam hari ini, saya akan buka dulu dengan membacakan pantun. Ya, boleh bilang cakep semua sih ini mah. Yang ganteng cuma Romo Jimmy saya. Ya, ke Tanah Abang membeli peci, makan bubur pakai saledri. Semoga yang datang pada hari ini panjang umur dan murah rezeki. Terus, terima kasih Bapak Ibu saudara-saudariku sedhamma. Malam hari ini udah tahu semua kali ya judulnya ya, udah dikasih tahu ya. Saya coba buka lagi judulnya, ntar nggak disalah. Memiliki sikap hidup dan keyakinan. Ya, nah Bapak Ibu saudara-saudariku sedhamma, di sini dituliskan memiliki sikap hidup dan keyakinan. Kalau kita perhatikan kehidupan kita sehari-hari ya, kita harus mempunyai sikap hidup. Jadi biasanya sikap hidup ini biasanya diawali dengan yang kita bilang apa? Keluarga kecil dulu. Keluarga kecil itu keluarga kita di rumah. Bukan keluarganya sedikit. Ya keluarga kecil di rumah, misalnya kita yang udah berkeluarga, suami, istri dan anak. Itu namanya keluarga kecil. Kalau dulu makamnya KB ya. Keluarga besar itu mah. Ya. Jadi keluarga kecil biasanya dari situ keluarga, terus orang tua, koko dan adik itu dibilang keluarga. Nah di dalam keluarga ini juga kita harus mempunyai namanya sikap hidup. Jadi kita harus mengenal di mana kita berpijak. Kita harus mengenal diri kita dulu dari keluarga, baru kita ke kiri dan ke kanan. Siapa itu? Lingkungan kita. Ya. Kalau lingkungan kita juga kenal, kita harus punya sikap juga. Bagaimana sikap kita? Kalau kita pandai-pandai lah, kalau bilang sikap hidup ini pandai-pandai beradaptasi. Jadi kata kasarnya di mana kita tinggal, kita harus pandai menyesuaikan diri kita. Jadi banyak yang seperti ini ya. Kita kadang-kadang tinggal di tempat, maaf ya, yang lebih banyak agamanya Islam. Jadi kadang-kadang kita suka terbawa. Sikap hidup kita kok ngelihatnya anaknya pulang-pulang kekuatan, nanti saya bilang tadi keyakinan kita tadi. Jadi sikap hidup ini harus kita yang menentukan diri kita sendiri. Jadi kita tahu di mana selak dan akan kita jalani ini. Nah bicara tentang sikap hidup ya. Jadi bagaimana kalau kita harus mempunyai sikap hidup yang berbahagia.
Ya, di sini Romo sedikit langsung kalimat ini sebetulnya Romo ambil dari salah satu ajaran kalau kita bilang ya Kuan Im Posat ya. Karena ini sikap hidup pas saya baca kok bagus sekali ya. Walaupun di dalam Dhamma agak nggak ada ya, tetapi di sikap hidup di sini tetap bagus sekali. Di sini 10 sikap hidup agar kita hidup berbahagia. Nih ya, di sini ada 10 ya. Yang pertama, 1 nih ya. Janganlah khawatir karena kekhawatiran itu menyebabkan kita tidak produktif. Biasanya kita kalau apa-apa khawatir ya. Aduh ntar gua ke sono jalan gimana, selamat apa enggak? Ya, nanti di jalan ada apa? Padahal kita belum jalanin. Jadi kekhawatiran itulah yang menyebabkan kita tidak produktif. Udahlah gua nggak jadilah, pergilah ke wihara, ke cetia, nggak jadilah pergi. Jadi kita nggak produktif. Jadi diri kita tuh terlalu was-was saja. Kalau tidak mempunyai suatu keyakinan, makanya di sini saya sambungkan sikap hidup dengan keyakinan. Nanti keyakinan yang di terakhir. Kemudian yang kedua, janganlah membiarkan ketakutan-ketakutan yang tidak beralasan menguasai hidupmu. Jadi kebanyakan sesuatu yang kita lakukan belum tentu akan terjadi. Saya ulangin ya, janganlah membiarkan ketakutan yang tidak beralasan menguasai hidupmu. Jadi di sini kita jangan membiarkan nih takut. Ini termasuk yang persatu lalu. Takut nih gue nanti kalau gue jalanin bagaimana gitu ya. Gue mau kerja nih, berhasil apa enggak? Padahal kita belum coba. Kalau kata orang mah nggak pede, nggak pede, belum apa-apa udah nggak pede, ya begitu. Kemudian yang ketiga, jangan menyimpan rasa dendam, karena hal inilah yang besar dan paling menyita energi hidup kita. Ya, jangan menyimpan dendam, hal inilah yang besar dan paling menyita energi seluruh hidup kita. Jadi kita kalau dendam sama orang, udah benci ya. Saya benci sama si A, saya benci sama D. Itu menyita hidup kita, energi kita. Ya, ngelihat dia mah happy-happy, misalnya saya ngeliat mungkin ya lagi makan bakso. Iya, ya makan bakso dia mah enak-enak, biar lu ketelak gitu kan ya. Kita dendam perasaan kita, ya. Kita merasain lo. Dia mah enak-enak makan bakso belum tentu dia ketelak kan. Iya, di perasaan kita selalu dendam, kesel, emosi. Dendam yang kagak kebuguan. Kata orang mah ya, dia mau udah enak-enak, jangan menyimpan dendam. Ini yang menguras energi kita, kekuatan kita. Ya, kalau udah salah ya sudahlah. Ya, jangan dendam sama orang. Apalagi dendamnya suka sering saya dengar tuh, gua mau dendam sama dia seumur hidup. Aduh kesian banget. Dendam sama orang, jangan ya. Oke, yang keempat adalah selesaikanlah setiap masalah itu satu persatu. Jadi misalnya kalau di rumah lagi ada masalah ya, jangan ditumpuk lagi masalah lain. Apalagi kalau rumah tangga ya, selesaikan dulu satu persatu. Kalau udah ini selesai, tapi kalau ada masalah juga ya, jangan kita dihadapinya dengan marah. Biasanya kalau kita menyelesaikan sesuatu dengan marah, ini akan menyebabkan apa? Halnya kurang baik. Pasti keputusannya itu kurang baik. Walaupun ya udahlah, ikutin aja gitu ya. Itu hanya menyebabkan kurang baik. Ya. Kemudian yang kelima, semua masalah tak perlu dibawa sampai tidur. Hal tersebut akan buruk dan tidak akan sehat. Biasakanlah tidur dengan nyaman. Nah di sini bilang ya jangan mencampuri. Semua masalah tidak perlu dibawa sampai tidur. Apalagi kita ingat ya. Coba ibu kalau lagi marah sama orang, kesel sama orang, ingat terus sampai dibawa tidur. Coba. Kadang-kadang sulit. Tapi kalau udah tua sih kebanyakan ya Ci ya. Saya ini kalau udah tidur, maaf ya. Kalau udah tidur jam 8 atau jam 9, kadang-kadang jam 1 atau jam 2 udah bangun. Sama enggak? Ya. Itu jam 2 suka bangun, udah jam sono suka nggak tidur lagi. Tapi ntar jam 6 aja, setengah 6 atau jam berapa sih tidur lagi. Tapi saya mau tidurnya lelap. Ya, nggak sampai marah-marah itu dibawa sampai tidur, sampai nggak bisa tidur, jangan. Jadi setelah kita tidur, istirahatkan pikiran kita.
Istirahatkan pikiran kita supaya tenang. Tapi jangan terlalu tenang. Nanti saya kebablasan. Ya, seperti itu ya. Iya, si Romo bisa aja ya. Kemudian yang keenam, jangan mencampuri masalah atau urusan orang lain, karena mereka juga memiliki masalahnya sendiri dan bisa menghadapinya masalahnya masing-masing. Ya, jadi kalau kalian lihat tetangga ribut, ya kalau bisa mah jangan dulu ikut-ikutan. Ya, karena saya juga tahu semua orang pasti punya masalah, nggak ada yang nggak punya masalah. Betul nggak? Siapa yang nggak punya masalah? Bohong. Saya aja suka ribut. Tapi jangan kalau sebelah kita ribut kita ikut-ikutan, tetangga ribut apalagi ikut campur. Kalau jangan campur urusin orang lah gitu ya. Karena dia juga biarlah, mudah-mudahan dia bisa menyelesaikan masalahnya, kecuali dia minta gimana ya cara menghadapi orang ini gitu ya. Tapi kita bertanya sama orang yang bijaksana. Kalau nggak orang yang bijaksana akan bisa apa? Bisa akan celaka kembali. Ya, oke. Kemudian yang ketujuh, jangan hidup pada masa lalu. Nikmatilah masa lalu sebagai kenangan, namun jangan tergantung. Konsentrasilah hidupmu ini pada saat ini yang akan bahagia sekarang dan juga buat masa lalu kamu. Jadi di sini maksudnya jangan kita, gua dulu kaya lu, gua dulu jadi ini lu, gua jadi ini gitu ya. Jangan hidup di masa lalu. Jadi hiduplah di masa sekarang. Kalau di masa lalu, gua dulu begini lu ya. Laki gua mah dulu kaya lu. Iya, punya ini, punya itu, punya ono ya, maaf nih ya. Tapi sekarang mah ya begitu ya kan. Jangan kita hidup di masa lalu. Banyak kita, tapi perlu masa lalu kalau kata orang mah kenangan. Ya boleh, karena itu adalah kenangan kita ya. Jangan hidup di masa lalu, hidup di masa sekarang. Oke. Kemudian yang kedelapan, jadilah pendengar yang baik. Karena kita akan mendapatkan dan belajar dari ide orang lain yang baik. Ya. Jangan dengar jadilah pendengar yang baik. Maksudnya misalnya ini Romo Jimmy ngomong ini baik-baik ini loh. Nanti kita baca parita yuk sama-sama. Itu boleh didengar. Yuk besok yuk kita ngibing cokek, mabok-mabokan. Udah jangan dah. Ya. Ngibing mah boleh, tapi mabokan mah jangan ya. Itu mah boleh, tapi emang cilarang Romo kagak. Ngibing cokek mah boleh, tapi jangan sampai mabok. Boleh. Emang boleh Romo ngibing cokek boleh. Tetapi ada tetapinya ya. Kalau kata Romo masih ngibing cokek itu olahraga, setuju saya, betul dibilang olahraga. Tapi baru 1 babak atau 2 babak. Tapi kalau udah 3 babak sampai apalagi sampai 7 babak, itu namanya babak belur. Sampai mabok soalnya berabe ya. Oke, kemudian ke-9. Jangan biarkan frustasi merusak dan mengatur hidupmu. Kasihanilah dirimu dari segalanya. Aktiflah dalam kegiatan-kegiatan positif. Maaf ya, kadang-kadang kita kalau sudah frustasi, lagi putus asa ya. Saya terus terang, kokoh saya frustasi itu putus asa karena anak-anaknya tidak merawat. Ya, ini salah satunya saya kasih contoh. Jadi kita seperti itu. Kadang-kadang kita ambil jalan pintas, betul enggak? Jalan pintas itu salah satunya itu tadi, bunuh diri. Ini yang bisa bahaya. Karena saya kasih tahu, maaf ya, kalau kita meninggalnya sampai bunuh diri atau dibilang mati basah atau mati kering, ya nggak tahu lah itu istilahnya, itu akan beberapa kelahiran kita di alam yang kurang baik. Itu salah satunya itu sekarang harus patidana. Dilimpahkan jasanya. Karena patidana itu penting, salah satunya itu adalah seperti tadi. Karena Sang Buddha juga kemarin, tadi barusan saya dengar aja. Waktu Raja Bimbisara meninggal, kemudian kemudian ia mengundang mengundang Guru Agung kita Sang Buddha ketika mendirikan wihara di Weluwana Arama. Kemudian dikatakan, Bante, maksudnya Sang Buddha ya, kok setelah kami melakukan membangun wihara berdana kepada Bante,
kok di sekeliling kita itu banyak makhluk-makhluk lain yang bergentayangan. Dia bertanya langsung sama Guru Agung kita Sang Buddha, makanya di sini maaf ya di Tirokuda Sutta dikatakan ya, apa masih banyak tuh di luar-luar sana, ada di pintu, di jendela, di dinding-dinding, di atas dimanapun, itu semuanya adalah menunggu kita melakukan kebaikan patidana. Itu salah satunya. Jadi dia menunggu loh. Itu kalau dikatakan Sang Buddha katakan itu 3 sampai 3 kalpa. Kesian sekali menunggunya. Lalu Sang Buddha waktu itu di zaman Buddha maaf tadi kurang dengar ya, maaf kurang ini. Nanti kalau kelahiran di Sang Buddha Gotama itu baru ada kebaikan katanya. Maka disuruh melakukan patidana. Maka katanya kalau nanti melakukan patidana, kalau orang biasanya lagi senang-senang, tadi kata Bante ya, kita lupa. Lagi senang lupa. Jadi dia lupa tuh waktu itu dia setelah melakukan kebaikan sama Bante saking bahagianya bangun wihara, tapi dia lupa melakukan apa? Patidana sama keluarganya. Kamu tadi lagi senang tapi kamu tidak melimpahkan yang apa kamu lakukan dengan baik ini dengan saudara-saudara kamu. Termasuk siapa? Keluarga, para leluhurnya. Akhirnya apa? Dia mengundang lagi ke Sang Buddha. Tapi dilakukan pelimpahan jasa. Kamu sebut semua yang berhubungan karma baik dengan kamu, ya, berhubungan dengan saudara-saudara kamu, berhubungan dengan para leluhur kamu. Semoga apa yang saya lakukan ini bisa mendapatkan diterima. Iya, karena orang meninggal juga kebutuhannya lain-lain loh. Makanya kalau kita disimbolkan tadi, kalau di para tradisi ya, dibeliin mobil-mobilan, rumah, si otong, si lewa, gitu ya. Itu sebetulnya hanya sebagai gambaran saja, tapi di kita itu seperti itu. Dia kebutuhan lain-lain. Tadi Bante katakan, iya kebutuhan lain. Dia mungkin di sana itu tidak ada petani, tidak ada makanan, tidak apa macam-macam ya. Itu seperti itu. Makanya kita kalau sembahyang itu memberikan segalanya. Makanya dilimpahkan tadi. Seperti dicontohkan tadi juga seperti Bante Atta cerita apa. Ya, seperti apa kita kalau kita masing sanak famili atau saudara yang kita berikan itu sangat senang, sangat gembira sekali loh. Bante katakan sangat gembira dan sangat senang sekali. Kenapa dia bilang sangat senang gembira sekali? Seperti ini contohnya katanya. Kalau bapak ibu saudara-saudari ya punya anak ya, misalnya kuliah di luar sana gitu ya. Kemudian dapat dengar kabar ya, dapat kabarnya langsung aja nih ya, mah saya lulus dengan baik loh. Senang nggak? Senang kan? Tapi kalau yang dibilanginnya, mah saya dapat kabar begini loh, tapi tetangga saya baru lulus loh mah, belum tentu senang kan? Iya, misalnya tetangganya, oh tapi dia ngabarin tetangganya buat apa saya mau senang? Iya kan? Nggak berhubungan langsung. Jadi senang itu bisa berhubungan langsung. Jadi patidana itu kalau bapak ibu saudara-saudara sedama sekeluarga memberikan patidana itu yang bisa berhubungan langsung. Termasuk para leluhur-leluhur kita yang kita nggak kenal tadi. Jadi kita kalau diberi kabarnya atau diberikannya kepada orang kita sendiri termasuk sanak famili keluarga kita, dia akan lebih bahagia. Seperti tadi saya katakan, kalau kita dikabarin dengan anak kita atau saudara kita misalnya, mah tadi saya ngeliat situ di rumah sakit tapi udah langsung sembuh loh mah. Baru sehari 2 hari senang kan ya. Tapi mah tadi saya ngeliat tetangga saya itu yang galak bener di rumah sakit sebodoh amat. Iya kan? Jadi kita nggak berhubungan langsung mendengarnya. Betul kan? Seperti itu. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari sedama. Jadi saya cerita terus ya. Ya. Kemudian yang ke-10 yang terakhir. Jangan pernah berhenti melakukan suatu perbuatan baik walaupun kecil. Maka semakin lama semakin banyak atau semakin besar. Ini sering Romo ceritakan ya. Jadi kita kalau melakukan perbuatan baik ya, jangan bilang wah ini mah sedikit kecil. Tapi kalau kita kumpulin juga lama-lama jadi banyak. Ya. Mengapa kalau Romo sering katakan datang ke wihara, datang ke cetia seminggu sekali. Ya. Itu sangat baik loh. Sangat mendukung, sangat baik sekali. Kalau Romo katakan itu kalau datang ke wihara ke cetia itu adalah paketnya paket lengkap. Paket sempurna. Ya, Romo sering katakan.
Kalau ceramah kemana-mana, kalau kita datang ke wihara, karena datang ke wihara paling ya 1 minggu 1 kali kan? Iya. Kecuali ya kalau yang sering datang ke sana kemari ya. Tapi ke wihara kecil tetap 1 kali paling seminggu. Ya, seminggu sekali juga paling lamanya 2 jam ya Romo Jimmy ya. 2 jam. Itu juga kadang-kadang sulit. Romo Jimmy udah masang di sini, masang di sana, tetap aja umatnya yang datang palingnya di sini 1, 2, 3, 4, 5. Ya 20-an lah ya. Iya. Emang karena kalau kita disuruh-suruh sulit sekali. Kalau nggak punya keyakinan sendiri sangat sulit sekali. Karena berbagai macam alasan. Ya. Iya. Datang ke wihara lah, males lah. Takut lah, malu lah. Ya. Itu kelihatannya jawaban yang sering-sering saya dengar. Ada lagi nggak jawaban yang sering kalau ibu suka tanyain? Nggak ada kan ya? Cik datang ke wihara yuk kok datang? Malas lah, mendingan gak nonton sinetron. Dalam hati itu mah, tapi nggak disebut sama dia, ya kan? Yuk datang ke wihara ke Cetia yuk, takutlah datang ke Cetia. Datang ke Cetia takut. Emangnya ada apa Romo? Ada setan atau jin? Tapi setan mah banyak. Sehnya itu mah bukan setan beneran, tapi nggak ada ya. Kemudian ada yang bilang juga ke wihara atau ke Cetia, apain malu Romo? Iya ada saya. Itu jawaban 2 sama 3 tadi yang paling sering. Pertama apa? Malas, malu, takut. Ada lagi nggak? Kadang-kadang sibuk. Paling banyak sibuk-sibuknya cheat gue ini lagi sembahyang. Saya aja belum sembahyang baru besok. Sebetulnya saya hari ini mau sembahyang karena istri saya emang kerjanya libur Sabtu Minggu. Sabtunya saya dari pagi sampai sore nggak di rumah. Aduh, saya terus terang dari pagi itu nggak di rumah. Tadi maaf ya Romo Jimmy ya. Tadi saya jam 10 itu setengah 10 saya harus sudah di Dhamma Saba karena saya jadi ikut panitia. Pulang tadi sekitar jam 2-an, setengah 2 saya baru pulang habis makan. Jam 4, setengah 4 saya balik lagi. Setengah 7 harus pulang lagi. Ya belum begitulah, ya emang begitu. Ya, oke kita lengkapi dulu ya kalau kita datang ke wihara ke Cetia ya. Suka dengar nggak saya kasih tahu? Kalau kita datang ke wihara ke Cetia, ya kita dapat karma baiknya itu 7. Gak tanggung-tanggung. 7 loh karma baiknya ya. Kalau orang Muslim sih datang ke masjid ya. Ya, kalau kita datang ke wihara ke Cetia, dia Jumatan ya kita mingguan, malam mingguan ya Romo, malam mingguan, bukan hari Minggu, malam mingguan. Ya, sekarang kita hitung nih karma baiknya. Romo katakan paket lengkap. Coba kita sebut paket lengkapnya apa yang kita dapatkan. Yang pertama, kita mempunyai karma baik. Ya, karma baik. Kalau di dalam agama Buddha kita sering dengar hukum karma ya. Hukum karma adalah hukum apa? Sebab dan akibat. Ya, hukum karma itu adalah hukum sebab dan akibat. Ya. Terus apa? Karmanya baik datangnya. Karma adalah niat untuk melakukan sesuatu. Kalau karma ya, niat. Jadi kalau karma itu beda sama hukum karma. Kalau karma itu niatnya dulu. Niat untuk melakukan sesuatu. Kalau karma itu ada yang sedikit, ada yang menengah, dan ada yang banyak. Bagi 3 nih, sedikit, menengah, banyak. Misalnya apa? Misalnya, misalnya kalau di Cetia ini ada bante, ya. Nah ini kalau ada bante, yang pertama apa? Misalnya, ibu punya karma baik nih ya. Pertama niatnya baik dulu ya. Ibu misalnya ke pasar, saya mau berdana ke bante atau beli makanan matang gitu ya. Misalnya beli di rumah lah, mau beli mie gitu ya. Itu udah niatnya udah baik loh. Udah mau masak beli mie ya ke pasar. Itu udah karma yang pertama itu. Karma yang paling sedang lah paling menengah pertama ya. Keduanya, nanti saya masak sendiri nih di rumah. Siapa tahu masakan saya mah enak. Siapa tahu nanti ada tetangga kayak masakannya enak bisa dibuat beli ke sono misalnya ya. Enak. Udah beli sendiri, masak sendiri, nganternya sendiri. Buat dana ke bante kan lengkap kan ya. Kita beli sendiri, kita masak sendiri, kita ngasihnya sendiri. Kan lengkap kan? Tapi kalau seandainya ibu sudah ke pasar mau beli nih ya, tapi nggak bisa masak. Maksudnya nggak masak gitu. Ini saya udah beliin ini, tolong masakin dah gitu kan? Lain kan? Kita udah masak tapi nggak bisa nganter ke bantenya. Aduh saya udah masakin tapi saya nggak bisa nganter ke bante nih. Ya kan? Nggak lengkap juga. Buat titipin sama Cia nih buat ke bante. Nggak lengkap kan? Berarti ada yang pertama, ada yang kedua, dan ada yang ketiga.
Jadi karma itu ada tingkatan dan tingkatannya. Kalau kata orang sekolah mah tadi ada SD, SMP, SMA sampai kuliah, sampai S1, S2, S3, S-teler gitu ya, sampai profesor, sampai doktor gitulah, banyak-banyak ya. Itu banyak sekali ya. Jadi kalau sekolah seperti itu ada tingkatannya, karma juga seperti itu ada tingkatannya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, tadi ada karma. Kemudian setelah kita datang ke wihara, baru ke satu ya. Yang kedua apa karma baiknya? Kita baca doa, saya sering nyebut bilang ya, baca parita. Parita artinya tahu ya, saya sering sebut ya. Jangan saya bilang ya. Tahu parita artinya? Perlindungan. Kenapa dibilang perlindungan? Karena di sini ajaran Sang Buddha secara langsung. Kalau tadi kata Bante itu mah, kalau sutta itu ajaran yang langsung diajarkan oleh Guru Agung kita Sang Buddha. Kalau Gatha itu setelah sama muridnya diterjemahkan. Ya, sutta dan gatha kan kadang-kadang gitu kan? Iya, termasuk sutta dan gatha itu ajaran Sang Buddha. Jadi kita baca parita itu karma baik, mengulang ajaran Sang Buddha. Kemudian nanti setelah baca parita tadi saya dengar meditasi di sini. Ya, meditasi gunanya tahu kan ya? Untuk menenangkan batin kita supaya tenang. Ya, kalau dulu sih waktu si Romo masih upacarika mau menjemput PMD itu latihan meditasinya kuat banget. Sekarang udah umurnya di atas 60, udah pegel-pegel, udah boro-boro 1 jam, setengah jam juga kadang-kadang udah nggak kuat. Ya, tapi kalau diniatin kuat, karena niatnya tadi. Ya, kemudian setelah meditasi, wihara gita ya Romo ya, wihara gita udah 4. Kelima, mendengarkan dhamma. Keenam, dana paramita atau berdana. Ya, berdana saya kasih tahu ya, berdana ada 3. Ada sikap dana itu, berdana itu ada 3. Begitu pula kalau kita berdana ya, nanti saya gunakan cara berdana. Kalau berdana yang baik itu seperti ajaran Guru Agung kita Sang Buddha ya. Setelah memberi, di tengah-tengah memberi, dan setelah memberi kita harus bahagia, tenang. Jangan kita udah nyiapin duit, maaf nih ya, dana 20.000 ya, kita siapin, nggak apa-apa ya. Tapi pas dilihat, di Romo tadi kelihatannya saya salah ngasih deh, bukan 20 ribuan yang kecari cuma 50 ribuan. Ya udah berdana segitu mah ya udah ya, ngapain digituin lagi ya. Jadi berdana itu bahagia di saat memberi ya, bahagia di tengahnya setelah menjatuhkan dana itu, bahagia di saat melepas. Seperti ajaran Guru kita Agung Sang Buddha, bahagia di awal, bahagia di tengah, bahagia di akhir. Jadi seperti itu kalau berdana. Kalau habis berdana jangan ngegeruang ya, ngegeruang. Karena berdana itu adalah salah satunya sifat kita harus ikhlas, dan salah satunya adalah untuk dana tabungan kita di kehidupan kita yang akan datang. Karena itu karma kita seakan-akan nanti. Jadi berdana ada 3 ya. Ya, pertama adalah dana berupa barang atau benda. Dana berupa barang atau benda ya. Dana itu pertama barang atau benda. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari sedama ini ya, berdana apa saja. Kalau nggak punya duit juga datang aja, jangan takut sama Romo Jimmy. Ya, masing banyak ya. Misalnya apa? Ngeberesin buku, jadi pimpinan puja atau yang lainnya, beresin nanti setelah ini. Itu salah satu. Sebelum kelihatannya sebelum ke wihara ada kotor-kotor, nyapu atau nggak apa, itu salah satu berdana tenaga. Ya, yang kedua adalah apa? Abaya dana. Abaya dana itu dana memaafkan. Ya, dana memaafkan tahu ya kira-kira ya. Jadi berilah maaf kepada siapapun. Karena kalau kata kasarnya mah ya, Tuhan aja mau memaafkan, masa kita enggak, ya. Kita harus memberi maaf kepada siapapun, ya. Apalagi kepada orang tua kita nggak ngasih maaf. Rasain tuh nanti jadi 12 raka rasain ya. Jangan ya. Kalau orang tua itu biasanya kalau dia itu ya udah marah ya biarin aja, kita dengerin ya. Salah satunya seperti itu, saya juga dulu diomelin ya udah biarin. Malah saya dulu sekarang kalau saya dimarahin orang saya seneng. Tapi kalau marahin saya nggak punya salah, saya proton. Itu orang gila apa bener marahin saya tiba-tiba? Enggak kan? Orang marah pasti ada sebab dan akibatnya, seperti tadi hukum karma. Oke, terus setelah berdana apa? Pelimpahan jasa, ya. Pelimpahan jasa kepada leluhur-leluhur kita, kepada orang tua.
Karena itu kita tidak tahu di kehidupan ini ya. Kita tidak tahu. Bahkan kita tadi dikatakan kayak seperti Bante, kita bahagia sekali hidup di dalam dhamma ajaran guru kita Sang Buddha. Maka kita kalau patidana itu kita limpahkan bukan buat diri kita dulu, bukan buat siapa-siapa, buat diri kita, terus baru kepada orang lain, termasuk apa, keluarga dahulu. Ya, dilimpahkan itu jasa karena mereka itu menunggu lu. Tapi kadang-kadang kita juga tadi Bante katakan ya, kalau kita yang memberikan kepada dia datang bahagia. Kalau dia yang datang kepada kita, kitanya nggak bahagia. Kenapa katanya? Karena kita kalau dia datang dari dia datang ke kita, ya kitanya malah lari. Tahu nggak? Ya kok jadi setan kok datang ke rumah ya gitu ya. Tapi enggak ya, mudah-mudahan nggak terlahir ke alam peta. Ini mah kalau yang terlahir ke alam peta ya. Kalau ke alam peta seperti itu. Tapi biasanya saya sering dengar kalau kita masih baca parita atau baca doa sampai 7 hari, biasanya memang di sekeliling kita itu salah satunya yang meninggal itu ada di sekitar kita. Tapi kalau kita mempunyai keyakinan yang luar biasa nggak akan ada. Kadang-kadang suka bertanya nggak ibu bapak, kok saya nggak diimpiin ya? Maaf ya, masalah suami kita atau istri kita ya. Ya sudah, berarti dia lebih bahagia. Biasanya kalau sering kita diimpiin, apalagi diimpiinnya yang kurang baik gitu ya. Biasanya orang maaf ya yang mati-matinya basah tadi ya gitu ya. Biasanya suruh ngimpin karena dia biasanya kurang bahagia. Misalnya di dapur ngegrontang-grontang aja. Ya, itu si panci berbunyi ada emak lagi masak katanya di belakang, biarin aja. Kalau sekarang mau jangan diusir ya. Bilang aja, "Mak, maunya apa?" gitu. Tapi kita bisa tembus nggak bisa karena kalau kita punya kesadaran punya. Saya kasih contoh-contoh. Kalau saya mungkin udah hampir 25 tahun ya menjadi Romo, saya sering baca parita orang meninggal. Baru Romo buka sekarang nih ya. Ya, tapi maaf ya, suatu saat ada yang kok sama gitu ya. Ini salah satunya adalah bukan dari si Romo. Karena salah satunya saya si Romo sering baca parita. Kalau si Romo bacain parita, maaf nih ya. Ketika saya bacain parita dari mulai malam kembang, tutup peti, malam kembang, terus 3 hari 7 hari. Biasanya di pas malam tutup peti itu, kalau saya bacain paritanya itu, badan saya terasa panas, kemudian saya keringetan sekali, ya, tapi badannya di AC. Itu karena apa? Karena maaf nih ya, di kehidupan yang meninggal itu tidak melakukan kebaikan. Salah satunya melakukan tadi, tidak melakukan ajaran Sang Buddha Pancasila. Maaf ya, misalnya nggak pernah melakukan berdana, ya kan, sering melakukan pembunuhan, berbohong dan lain-lainnya. Itu setelah saya bacain itu, saya itu merasa aura dia ke saya itu berbalik, panas sekali. Sampai sekarang dia masih begitu. Tapi baru ini si Romo cerita ya, maaf ya, berbalik kenapa tadi? Karena saya harus mengimbangi si mendiang. Kenapa saya bacain parita? Supaya mengkondisikan kebaikan. Ya, karena berbalik tuh. Tapi kalau kita maaf ya, kalau yang seperti biasa nggak akan. Tapi kalau saya merasa sekali, ini rasanya kalau bahasa orang sekarang meringsang gitu ya. Udah panas ke muka saya, panas. Tapi muka saya nggak merah gitu. Saya merasa baca parita itu seperti itu sebetulnya. Jadi saya parita yang saya bacakan mengkondisikan ke dia. Jadi ada lagi satu cerita, saya pernah baca parita. Mungkin salah satu umat saya suka ikut di daerah Perigi sana ya. Dia, maaf ya, dia masuk agamanya, saya sebutnya seterusnya ya, Kristen. Yang meninggalnya ya. Tetapi si bapak ini sudah dimandiin, maaf ya, di apa panggilnya? Kalau di Kristen dimandiin? Baptis ya. Udah dibaptis tapi nggak pernah ke gereja. Kemudian pada saat itu ia meninggal. Punya cerita sebelum dia meninggal. Jadi di rumah ini selalu kesurupan. Dari istrinya, keluarganya itu kesurupan melulu. Kemudian sorenya dia bilang, "Romo, saya minta baca parita untuk jitbok. Sekalian tutup peti." "Oke," saya bilang. "Tapi saya gimana ya Romo? Saya ini keluarga saya kesurupan melulu." Karena si keluarga ini minta secara agama Buddha. Saya sebut emang orang-orang pergi. Ya.
Ketika saya bacain malam jitbox sampai 3 hari sampai 7 hari, baru reda tuh semua keluarganya. Itu sampai 7 hari. Salah satunya keluarganya yang terdekat itu misalnya istrinya kesurupan terus. Karena apa? Dia kalau kata orang nggak rela gitu ya. Karena dia minta secara agama Buddha, dia udah dibaptis tapi nggak. Kemudian saya udah bilang kenapa harus secara agama Buddha? Dianya minta walaupun dia sudah beragama lain gitu ya. Setelah itu kebesokan saya bilang sama si saudaranya ini, tolong panggil, kalau di Protestan pendeta ya Romo ya, pendeta. Saya suruh datang pendetanya ke sini, nanti saya mau ngomong. Supaya ini tidak ada nanti di perselisihan. Maksudnya tahu kan? Pak Pendeta, saya mau bacakan doa ini walaupun dia agamanya udah Kristen, tetapi si Bapak ini meninggal memintanya secara agama Buddha. Tapi nanti Pak Pendetanya datang, saya bilang harus datang. Datang dia ngomong sama saya. Punya selesai, ya akhirnya dia juga rela. Ya udah nggak Romo, nggak apa-apa. Karena dia itu ya keinginan beliau, silahkan Romo. Tapi saya izin dulu. Itulah. Jadi selama 1 minggu itu maaf ya, pas saya bacakan pada malam menuju hari, setelah itu enggak. Ya. Jadi itu seperti, jadi kalau kita meninggal seperti tadi, itu yang bahaya. Ya. Nah, oke ya, Bapak Ibu Saudara-saudara mah. Kalau kita lakukan seperti ini, sekarang kita beralih sama keyakinan. Nah, bicara tentang keyakinan, ya. Di sini juga ada bicara tentang sada. Sada adalah keyakinan di dalam agama Buddha. Di dalam Anguttara Nikaya dikatakan ada 4 tentang keyakinan. Ini harus kita tahu ya. Yang pertama adalah kama sada. Kama sada adalah keyakinan terhadap adanya hukum karma. Ya. Kama sada panggilnya keyakinan terhadap adanya hukum karma. Kemudian kama wipaka sada. Keyakinan terhadap adanya karma yang diperbuat atau yang dilakukan. Kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama melakukan ya yang diperbuat oleh ibu sendiri akan kembali kepada ibu. Enggak kembali kepada bapaknya, suaminya, enggak kepada anaknya. Karena kalau yang kalian lakukan itu adalah karma kita sendiri. Kemudian yang ketiga adalah karma sakata sada. Keyakinan bahwa semua makhluk itu memiliki karmanya masing-masing. Berarti kama sakata sada adalah keyakinan bahwa semua makhluk memiliki karmanya sendiri atau masing-masing. Ya. Jadi kalau ibu yang melakukan pasti berbuah kepada ibu. Kemudian yang keempat adalah tathagata bodhisada. Tathagata bodhisada artinya keyakinan terhadap Sang Buddha bahwa beliau adalah orang yang mencapai penerangan sempurna. Nah itu adalah bicara tentang sada. Bicara tentang sada juga keyakinan ini kita perlu tumbuhkan loh Ibu. Saya sering ceramah. Sada ini kita perlu tumbuhkan dari awal. Dari awal apa? Dari sejak kecil anak-anak kita. Tapi ada tapinya. Tapi dari diri kita sendiri dulu. Kalau yang sudah datang ke wihara atau datang ke CTA ini mah ya keyakinannya udah berapa? 99% lah. Kalau 100 mah 90% ya kekuatannya, keyakinannya udah nggak akan bergoyah, nggak akan pindah. Yakin. Kemarin aja Romo baca parita di Perigi lagi ya, yang belakang wihara Dhammasaba tuh ada kan ya tempat rumah duka. Sebetulnya sih tempat duka orang Kristen. Saya waktu itu kenapa saya nggak datang malam minggu kemarin? Padahal adalah pasti dana ya Romo ya. Karena saya tadi diundang tadi. Dari hari Jumat saya udah dibilangin. Jadi waktu itu Romo Suhari ya termasuk saudaranya lah, tetangganya. Dia bilang Romo minta tolong, katanya. Saya bacakan perita, tapi anak-anaknya semuanya udah Katolik. Terus terang agamanya semua udah Katolik. Kemudian karena permintaan orang tuanya tadi, Erna juga tahu, saya undang tadinya sekitar jam berapa Erna ya? Jam 11 ya. Jam 10-an ya, jam 10. Dibatalin. Mintanya jam 4. Hari Jumat malam Sabtu. Sekalian jitbok katanya. Ya udah.
Saya tutup peti kalian jitbox, saya bacakan doa. Tapi saya bersyukur anak-anaknya semua mau masang dupa. Ya, mau masang hioh ya, dupa itu ya. Kemudian malam minggunya malam kembang. Saya sudah bilang Romo Jimmy gimana ya, saya kelihatannya saya nggak bisa hadir deh. Mungkin nanti patidana yang berikutnya. Si Romo emang kadang-kadang sulit. Soalnya saya berpikir kalau orang meninggal nggak bisa lagi gitu ya. Maaf ya. Kalau kita di sini nanti mungkin saya bisa lagi, kapan-kapan saya masih bisa bantu di sini. Kalau ono sulit sekali, orang meninggal mah nggak bisa diulang lagi soalnya ya. Jadi saya malam kembang saya ke sana lagi. Hari Minggunya sebetulnya saya ada acara, saya ke sana lagi. Dikremasikan. Jam 11 siang saya berangkat dari rumah duka kemudian ke BTB. Ya. Jadi seperti itu, jadi ceritanya saya itu keyakinan itu kadang-kadang ditentukan dari orang yang saat meninggal. Jadi hati-hati ya Ibu ya, kalau nanti yang ada di sini ya pesan sama anak, sama mantu ya. Kalau nanti saya meninggal, saya harus secara agak muda dan 3 hari dan bilang aja langsung di saat seperti itu, nggak apa-apa loh ya. Jangan pas bilangnya kadang-kadang orang tua bilangnya salah. Oh Romo orang salah, orang tua meninggal bilangnya salah, ada. Tahu nggak kadang-kadang orang tua ngomongnya salah? Kira-kira gimana? Dia bilang seperti ini, ada bukan cerita lagi, kenyataan. Jadi ceritanya seperti ini. Jadi keluarga ini semuanya waktu ada orang tua, mama dan papanya, ya, anak-anaknya itu nurut semua. Agamanya Buddha. Ya, agamanya Buddha. Tapi ketika orang tua ini sekarat, bukan 24 karat ya. 24 karat memalarkannya ya. Pas saat sekarat, jadi si orang tua lelakinya ini bicaranya, maaf ya, Romo katakan salah. Lalu dia bilang apa? Katakan salah. Dia bilang seperti ini kepada anak dan istrinya. Istriku, ini ceritanya sayang lah gitu, istriku, anak-anakku semua yang ada di sini. Mungkin papa ini tidak kuat lama lagi hidup ya. Biasanya orang kalau udah begitu udah pesan-pesan itu emang gak suka lama. Papa ini udah gak kuat lagi. Tapi nanti setelah papa meninggal secara agama Buddha, kalian bebas memilih agamanya. Salah ya kan? Salah. Jadi pesan yang terakhir yang diingat ini. Makanya saya bilang kalau ibu sama ini nanti mau meninggal ya bilang pesannya yang baik-baik. Ya kalau agama Buddha tolonglah nanti gini-gini ya, secara agama Buddha mau dikremasi kayak mau dikubur ya silakan ya, apa-apa. Tapi kalau misalnya seperti itu, ya benar kenyataan itu terjadi. Setelah orang tuanya yang meninggal tadi, tinggal si istrinya yang agama Buddha, anak-anaknya misah semua, agamanya Kristen, ada yang agama Islam, ya gitu, ya. Makanya saya bilang hati-hati di saat nanti kita di saat detik-detik terakhir. Pesannya jangan sampai salah ya. Mau dikremasi silakan, mau dikubur silakan. Tetapi pesannya itu ya. Karena si Romo ini bicara tentang kematian itu waduh udah sangat luar biasa ya karena tahu ya. Banyak terjadi seperti ini. Contohnya tadi ya, ada satu contoh lagi waktu Romo baca parita di daerah Cibinong tadi, Cisono ya. Sama seperti ini, tapi ini orang tuanya yang baik dan benar. Ya, baik dan benar. Ya. Kenapa waktu dia meninggal dia pesannya seperti ini. Walaupun nanti kamu sudah berbeda agama, karena waktu dia masih hidup, setelah beda agama ini, tapi mama setelah meninggal secara agama Buddha. Dan salah satunya adalah permintaan terakhirnya harus disatukan dengan papa kamu. Itu permintaannya. Tapi memang dia tahu keluarganya itu pada saat belum dia meninggal, walaupun berbeda agama, tapi kamu harus saling menyayangi sama keluarga kamu. Seperti itu. Ya. Itu kisahnya yang sangat luar biasa. Si Romo waktu ke Cibinong itu satu keluarga itu memang lengkap agamanya, adanya anaknya agamanya Katolik, Kristen, satu lagi agamanya Islam, mantunya. Tapi karena dia minta agama Buddha ya secara agama Buddha. Kemudian dia dibawa, kalau orang Cina sekarang bilangnya di Siankong ya, disatukan lagi sama papanya di daerah Manado.
Ya, seperti itu. Jadi pesannya ini baik. Walaupun kamu sudah berbeda macam-macam, tapi kamu harus tetap baik. Jangan sampai pecah, ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sedama, Kama tadi saya sudah ceritakan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, bukan sada saja yang kita lakukan. Ada beberapa hal lagi, ditambah 3 lagi supaya kita memiliki suatu keyakinan yang luar biasa. Selain keyakinan, kita harus memiliki yang namanya 4. Saya tambahkan 3 ya. Selain keyakinan, di dalam kehidupan kita ini harus kita jalani apa supaya kita hidup bahagia. Setelah sadar, kita harus memiliki apa? Sila. Ya, sila itu moral. Jadi kita harus latih nih moral kita. Kalau kita sudah mengerti Dhamma, harus latih Pancasila tadi, Pancasila Buddhis. Panatipata, Weramani, Sikapadang. Saya bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Sekarang ya ngebunuh silakanlah, jangan tinggalkan. Boleh nggak Romo beli ayam yang masih hidup? Jangan, ya, jangan. Kadang-kadang kita maunya yang seger apalagi sampai ke pasar. Saya kan nggak melakukan sesuatu, tapi saya cuma nunjuk doang, Romo. Itu tuh ayamnya agak bagusan tuh montok buat dipotong. Ya, jangan, itu sama aja nyuruh juga ya. Karena apa? Di latihan sila pertama itu di dalam agama Buddha syaratnya 3. Ya, di sila pertama itu syaratnya 3. Yang pertama, tidak boleh melihat, tidak boleh mendengar, tidak boleh melakukan. Tidak boleh ngelihat kalau orang sedang motong ayam, motong babi, motong apapun, ya udah tinggalan aja. Ya. Syaratnya itu di Pancasila yang pertama. Tidak boleh mendengar, misalnya kalau babi kan potong, wik, gitu kan, potong dulu gitu ya. Ya udah, tinggalin aja. Jangan sampai kita, kelihatannya babi kok dipotongnya begitu ya, ayam dipotongnya begini ya. Itu tidak boleh melihat, tidak boleh mendengar, tidak apalagi melakukan, ya itu lebih bahaya. Ya. Kemudian yang kedua, adinadana, saya bertekad melatih diri tidak mengambil barang yang tidak diberikan, ya, mencuri. Karena waktunya tinggal 10 menit ya. Yang ketiga adalah kamesumicacara. Saya bertekad melatih diri menghindari perbuatan asusila. Ya. Yang keempat, musawada. Saya bertekad menghindari ucapan yang tidak benar ya, atau berbohong. Tapi omong kasar boleh nggak? Itu lagi sama. Kan nggak berbohong, sama. Gimana ngomongin orang sama, ngerumpi. Ya, biasanya mengerumpi enak. Ya, jangan ya. Biasanya kalau ngerumpi biasanya omongannya pastilah. Saya tahu kalau ngerumpi biasanya saat kita senang, kita suka sama dia, pasti ngomongnya yang baik-baik. Yakin saya itu. Kalau kita sedang baik, misalnya saya ngomong baik sama Kim nih ya, ini biasanya, Kim gue mah cakep. Kalau saya mau ke sono, saya dikasih makan ini, kasih makan itu. Tapi kalau pas saya marah, Kim gue mau selalu datang ke sono, pelit banget. Ini misalnya Kim ya, iya, gue kagak pernah dikasih makan, minum apa juga boro-boro gue ditawar-tawarin, haram najis katanya juga ya. Iya, kalau lagi baik, wah cakep ya, disebutin semua bagus ini ya. Tapi pas kurang baik ya pasti disebutin semua yang kurang baiknya, begitu ya. Oke ya. Yang kelima adalah surah meraya. Saya bertekad melatih menghindari apa? Minuman keras yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Ya, oke, hati-hati ya. Itu salah satunya. Maaf nih, saya bukan ngomongin yang tadi Romo bilang nyokek. Ya, ini salah satunya kalau sampai mabuk sampai itu salah satunya. Salah satunya kalau kita minuman keras nih, habisnya kalau mabuk itu semua bisa bahaya. Itu akibatnya. Tapi kalau sebabak mana problem, dia jangan sampai mabok. Oke. Joget doang mah nggak. Ada yang protes, joget doang boleh, joget doang. Si Romo udah boleh. Sebabak 2 babak nggak boleh. 3 babak masih boleh. Tapi 7 babak nggak boleh. Bisa babak belur. Oke ya, oke. Ya, karena kurang baik ya. Kemudian yang sila yang ketiga adalah caga. Jaga kemurahan hati ya, berdana salah satunya tadi ya. Jadi kalau kita berdana ikhlas, yang penting adalah tulus dan ikhlas ya. Jadi kalau orang bilang orang lebih baik mana sih, baik apa tulus, apa tulus ikhlas katanya. Lebih baik tulus ikhlas. Biasanya kalau orang tulus itu baik, ya kan? Saya merela segalanya tulus ikhlas. Tapi kalau orang baik belum tentu ikhlas loh, kadang-kadang ngegeruang. Gue mau nggak bagi dia juga, kadang-kadang gue mau kesialan. Dia mau belum makan, iya kan? Itu namanya orang baik, tapi kan bagi kan, tapi nggak ikhlas.
Tapi lebih baik orang yang tulus dan ikhlas. Berapapun udah jangan disebut lah, ngebagi tangan kiri maka tangan kanan nggak usah tahu, seperti itu ya. Sada, sila, caga, dan terakhir adalah panya. Lakukan di dalam kehidupan ini supaya kita hidup ya tenang, seperti tadi saya katakan, mempunyai sikap hidup agar tetap bahagia. Kita lakukan dengan melakukan panya atau kebijaksanaan. Latih kebijaksanaan kita, karena kita di dalam hidup ini segala sesuatunya adalah hasil dari apa yang kita perbuat. Seperti tadi Romo katakan, ya, sada tadi, ya. Jadi karma itu akan berbuah kepada kalian. Makanya kalau kita seperti tadi diomelin orang, ya udah kita terima. Karena suatu saat kita sudah pernah ngomelin orang. Yakin saya, kalau kita merasa dicubit, ya bilang nggak usah sakit. Dulu juga kita sering nyubit orang. Seperti itu, hati-hati. Makanya apa yang kita lakukan akan berbuah pada suatu saatnya. Iya, berbuah pada suatu saatnya. Contohnya mantu saya kadang sekali yang anak mantu saya bilang nggak pernah kemana-mana. Tiba-tiba aja kecelakaan, tabrakan, kakinya patah sampai 1 bulan sekarang belum masuk kerja. Saya bilang, Sel, udah terima karmanya, tapi kamu jangan menyesal ya. Semua orang pasti saja. Kamu harus lihatkan inilah hasil kehidupan saya mungkin yang dahulu. Terima. Semoga juga sakit kamu ini cepat sembuh. Tapi memang dia dihadapinya dengan senyum, gembira. Jadi sakit ini terasa, dia bilang nggak sakit. Mungkin saya ajak sama Bu RT berdua ke sana ngeliat. Seperti itu. Jadi kita terima. Kalau kita sakit patah kaki, kaki gua patah nggak kapan sembuhnya, ini udah terus aja nggak bakal sembuh. Seperti itu. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, suatu saat akan berbuah pada diri kita sendiri. Setuju? Oke ya. Jadi pada malam hari ini saya cukupkan aja ya, karena sudah jam 9. Mudah-mudahan bisa berguna dan bermanfaat bagi Bapak, Ibu, saudara-saudariku sedama. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup. Jelas, enak si Romo mah kalau ceramah bedak semua nih. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudari sedama ya. Jadi cukup ya. Terima kasih. Jadi di sini adalah saya mengutip suatu kalimat yang cukup baik ya. Yang cukup baik. Sebentar saya lihat dulu, saya ngeri salah. Ya. Jadi ada nasihat hidup. Ada nasihat hidup seperti ini. Jamu adalah jaga mulutmu. Hati-hati, mulutmu adalah harimaumu. Ya, jangan sekali-kali ngomongin orang ya, karena biasanya lidah lebih tajam daripada pedang. Nah, jamu itu obat-obatan herbal ya. Kemudian yang kedua adalah jati. Apa? Jaga tindakanmu ya. Jati itu puhunan ya. Jati itu biasanya puhunan yang kuat pun jati. Jadi buat tiang nih, jaga tindakanmu, hati-hati. Kemudian yang ketiga adalah kendi. Kendi tahu? Kalau orang dulu minum biasanya pakai apa? Kendi ya. Kalau minum di kendi enak kan, adem ya. Sekarang mah nggak ada ya. Tapi biasanya kendi. Kendi itu adalah kendalikan dirimu. Ya. Jangan suka ngomongin orang, nanti rasain kalau diomongin emang enak. Ya, kemudian yang terakhir adalah kebal. Kebal adalah kebahagiaan yang setimpal, bukannya yang abal-abal. Ya. Nah, kalau kita sudah tahu jamu, jati dan kendi dan termasuk kebal, nanti kita akan merasakan kebahagiaan selain ajaran Guru Agung kita Sang Buddha. Lakukan sada, lakukan sila, caga dan panya. Ini niscaya kita minimal terlahir ke alam bahagia. Bahkan bisa terlahir ke alam dewa. Lebih tinggi lagi ke alam brahmana. Lebih tinggi lagi ke alam apa? Nibbana. Ya, sesuai dengan ajaran Guru Agung kita Sang Buddha. Mudah-mudahan aja di sini nanti ada yang jadi arahat. Ya. Dan terima kasih Bapak Ibu saudara-saudari sedama.
Mari kita kembali bersikap anjali, kita akhirin puja bakti pada malam hari ini. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Semoga dengan jasa kebajikan dan perbuatan baik yang telah saya lakukan ini, baik di masa lalu dan pada saat ini, berguna dan bermanfaat bagi diri saya sendiri, bagi suami, istri, orang tua, anak-anak kami, serta saudara-saudara kami dan lingkungan-lingkungan kami. Semoga dengan jasa kebajikan ini pula berguna dan bermanfaat bagi para leluhur-leluhur kami yang berhubungan karma baik dengan saya. Semoga dengan jasa kebajikan pula ini berguna bagi semua makhluk. Untuk kebahagiaan semua makhluk, marilah kita bersama-sama mengucapkan Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih, selamat malam, Soti Hontu, Namo Buddhaya.